tentang buku Robert Morey. Saya terus terang saya tidak membaca buku dia, saya tidak tahu isinya, dan mendengar tadi yang Anda komentari tentang buku Morey ini, tampaknya memang bukan buku yang ditulis dari perspektif kesarjanaan yang serius. Tampaknya dia seorang polemikus yang mencoba melihat hal-hal negatif dari agama lain, terutama Islam, untuk tujuan polemik tentu saja, untuk tujuan untuk tujuan mendiskreditkan agama lain, terutama dalam hal ini Islam. Tetapi bagian penting yang Anda sebutkan itu adalah bagaimana kita menyikapi karya-karya semacam ini. Tentu ini bukan satu-satunya, banyak ya. Robert Spencer juga menulis yang sama, banyak ya di kalangan penulis-penulis buku-buku populer yang mengungkap sisi-sisi negatif dari agama lain ya. Dalam hubungan Islam Kristen tentu saja sisi negatif dari Islam. Jadi para polemikus itu Mas ada di hampir setiap agama. Jika dalam Kristen kita temukan orang seperti Robert Morey, dalam Islam juga ada kelompok-kelompok Muslim yang polemikus, yang melihat sisi negatif dari agama Kristen. Nah, bagaimana kita menyikapi gitu? Karena seperti yang Anda sebutkan tadi, pandangan yang provokatif seperti ini itu sangat atraktif ya, terutama di media sosial ya, dan ini yang memancing diskusi, bahasanya bisa kasar sekali gitu, dan semakin kasar bahasa yang digunakan, semakin provokatif, semakin banyak yang komentar, semakin banyak yang terlibat dalam diskusi gitu. Tetapi jika diskusinya mengajak kedamaian, memperlihatkan sudut pandang yang bersifat ekumenikal, yang mengajak kesatuan, yang mengayomi, hal-hal seperti itu biasanya kurang mendapat di media sosial, maksud saya itu kurang mendapat perhatian karena tidak bombastis, tidak provokatif dan seterusnya. Itu memang kita alami di dunia di mana medsos itu menjadi cara kita berkomunikasi gitu. Nah, maka pertanyaan Anda, bagaimana kita bersikap itu menjadi sangat penting. Ya. Dan ini yang mendorong saya untuk juga terlibat dalam diskusi-diskusi publik, dalam pengertian diskusi yang mengandung pendidikan publik gitu. Saya orang akademis, saya hidup di kampus, kerja saya berdiskusi terlibat dalam perdebatan di dunia yang sangat kecil, dunia akademis. Tapi saya juga ingin punya peran ya, punya kontribusi dalam hal public edukasi gitu, edukasi publik. Ya. Karena bagaimanapun walaupun asik sekali berdiskusi secara akademis ya, tetapi kalau tidak punya kontribusi di ruang publik yang luas, rasanya kok kita kita miskin pengaruh gitu. Dan ini sebabnya saya terlibat dalam diskusi seperti yang kita lakukan pada malam ini, menulis buku-buku populer agar bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi kalau yang serius saya tulis dalam bahasa Inggris gitu, tapi saya ingin juga menulis hal-hal yang bisa dinikmati oleh banyak mungkin pembaca gitu. Nah, mau saya adalah cara kita bersikap bahwa kita memang harus terlibat, Mas Mary. Kita harus terlibat, kita harus engage, kita harus seperti yang saya katakan minggu lalu itu, kita perlu Anda yang sekarang sedang dalam proses untuk menjadi priest, untuk menjadi romo, perlu terus belajar untuk memahami yang lain dengan kategori yang digunakan oleh pihak lain. Jadi betul kita perlu berdialog dengan tradisi kita sendiri, dalam arti mendalami keimanan kita sendiri, tetapi juga kita perlu mendalami tradisi agama lain itu dengan kategori-kategori yang mereka sendiri gunakan. Dan itu yang saya rasakan di Notre Dame. Sebagai minoritas, saya adalah Muslim satu-satunya yang mengajar di Departemen Teologi,
karena departemen teologi itu ya teologi Katolik ya, kalau di Notre Dame, karena Notre Dame ini adalah kampus Katolik gitu. Tetapi yang ingin saya share dengan Anda adalah justru dengan berdialog dengan para Romo, dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang Katolik dan Protestan, itu menantang saya untuk mempelajari dan memahami agama saya secara lebih utuh. Dan saya juga berharap ya mahasiswa saya itu dan para Romo yang berdialog dengan saya, mereka juga tertantang untuk mendalami dan memahami agama mereka secara lebih penuh juga. Itu saya kira gunanya interaksi lintas agama seperti yang kita lakukan pada malam ini. Jadi kita mendengar perspektif yang lain agar itu membantu kita memahami tradisi kita secara lebih baik. Teman-teman Kristiani yang ada di sini juga mudah-mudahan tertantang dengan apa yang saya tadi sampaikan sebagai Muslim gitu. Dan tantangan saya itu, tantangan dalam pengertian positif ya, hal-hal yang menantang dari yang saya sampaikan itu menjadikan mereka itu melakukan refleksi pemahaman terhadap tradisinya sehingga mereka lebih memahami tradisinya sendiri. Jadi kita memang tidak berusaha untuk menciptakan agama baru yang sinkritik, tidak. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami yang lain, tujuan kita adalah bukan menciptakan agama baru yang menghimpun hal-hal dari setiap agama. Dan karena salah satu kritik terhadap teologi pluralisme, di samping pluralisme dipahami sebagai agama sama gitu, itu adalah bahwa kita tidak punya komitmen terhadap agama kita sendiri gitu. Hari ini agama Kristen, besok saya bisa Muslim, besok lusa bisa agama Hindu dan seterusnya gitu. Itu tidak ya. Pluralis itu bukan sinkritis. Pluralis itu mengakui keunikan. Nah, karena itu saya jika boleh memberikan semacam saran bagaimana menyikapi komentar orang-orang seperti Mori itu, ya anggap saja itu bumbu-bumbu dunia lah. Selalu ada ya, selalu ada orang-orang seperti Muri, seperti juga selalu ada orang-orang dalam Islam seperti saya ingin mencontohkan budak Indonesia supaya tidak ada yang marah, Zakir Naik misalnya, yang juga kerjanya itu yang menjelek-jelekan Kristen gitu. Tetapi itu ya bumbu-bumbu di dunia ini gitu. Ada banyak sekali suara-suara yang lain yang juga perlu kita perhatikan. Itu pentingnya pandangan seperti sahabat Ahmad yang tadi saya sebutkan itu, Mas. Ya. Jadi kita jangan anggap bahwa Zakir Naik, Muri itu yang paling otoritatif gitu. Kita perlu mendengar suara-suara yang lain. Ya. Jadi seprovokatif apapun pandangan seseorang, anggap itu sebagai satu suara. Suara itu ya kita dengar. Tetapi suara itu tidak memveto apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Ini yang selalu saya contohkan ya. Jadi perspektif itu vote, itu satu suara. Tapi bukan veto. Veto itu artinya yang menentukan. Mereka itu vote but not veto. Mereka tidak bisa memveto apa yang boleh dan tidak boleh saya katakan. Tetapi saya mendengar pandangan mereka. Saya mendengar juga pandangan yang lain. Semua pandangan itu bagi saya akan memperkaya perspektif saya sendiri. Saya menyikapinya seperti itu, Mas. Jadi dan karena itu ya kita baca. Saya memang belum baca karya Robert ini. Saya suatu saat mungkin akan baca jika ada waktu. Tapi persoalannya kan dunia intelektual itu begitu ramai, Mas Nurdi ya. Saya di Notre Dame itu merasa waktu saya 24 jam itu kok lebih sedikit dari buku-buku yang perlu saya baca lah kira-kira gitu. Saya menghabiskan sehari membaca itu antara 5-8 jam rutin ya. Yang lain, yang sisa-sisanya itu main-main gitu. 8 jam sehari itu bagi saya sangat kurang ya dibanding buku-buku yang diterbitkan setiap hari gitu. Ya, karena itu make sense kalau saya tidak baca karya seperti Muri gitu. Buku-buku yang serius saja terlalu banyak untuk saya baca setiap hari. Nah, tetapi ya
kita perlu, saya suatu saat juga perlu baca orang-orang seperti Muri ini, karena setiap suara itu ya perlu kita dengar, ya. Tidak ada, saya senang sekali dengan Sahab Ahmad itu, bahwa tidak ada yang bisa memveto apa yang kita pikirkan. Semua pandangan itu ya suara-suara saja yang bisa kita dengar untuk memperkaya perspektif kita. Saya kira itu ya sebagai satu refleksi dari pertanyaan Anda yang sangat bagus.